Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Dan sebelum kita beribadah, biarlah kita juga boleh ikut sepenanggungan kepada apa yang dialami oleh rekan-rekan kita yang ada di daerah Maluku Utara, yang saat ini mengalami satu gempa yang luar biasa dan mereka sangat menderita. Kita akan berdoa untuk hal itu dan juga beribadah pada saat ini. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, memohon belas kasih-Mu untuk kami boleh beribadah kepadamu, memuji memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah sukacita ibadah yang akan kami lakukan, selenggarakan. Biarkanlah, perkenankan kami berdoa untuk rekan sahabat yang ada di daerah Maluku Utara yang beberapa waktu lalu mengalami satu gempa. Tolonglah ya Tuhan, Engkau hiburkan mereka, Engkau kuatkan mereka. Campur tangan Tuhan nyata atas setiap rekan-rekan kami yang mengalami kedukaan di daerah Maluku Utara. Terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami sungguh menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya boleh jadi melalui nama yang indah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, memuji mempermuliakan nama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita telah menikmati satu peringatan pencurahan Roh Kudus, yang mana kita boleh rasakan dari hari ke hari, dari waktu-waktu yang telah kita lalui. Dan saat ini biarkanlah terus berkarya Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita persilakan Roh Kudus, kita membiarkan Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita. Memulai ibadah ini kita naikkan satu pujian. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Betapa memuaskan jiwaku. Sekali katakan, penuhi hatiku. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Betapa Kau puaskan jiwaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku angkat tanganku di hadapan tanah-Mu. Tuhan, ajarku menyembah-Mu selalu. Ku rindu menyenangkan hati-Mu. Penuhi hatiku. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Betapa Kau puaskan jiwaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku angkat tanganku di hadapan tanah.
Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku angkat tanganku di hadapan tahta-Mu. Tuhan, ajarku menyembah-Mu selalu. Ku rindu menyenangkan hati-Mu, ku rindu menyenangkan hati-Mu, ku rindu menyenangkan hati-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua rindu menyenangkan hati Tuhan. Kita semua rindu menyenangkannya dalam hidup kita yang memiliki berbagai macam keterbatasan. Tapi biarkanlah kerinduan kita didorong, dimampukan, diteguhkan oleh Roh-Nya yang kudus untuk kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Haleluya Tuhan. Hosana bagi-Mu. Oh Yesus, tolonglah perlengkapi kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, senangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapa kami di surga, pada saat ini biarkanlah Engkau berkenan kepada setiap kami, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu. Untuk menyenangkan-Mu itulah kerinduan kami. Dan biarkanlah Engkau berkata-kata, Engkau berbicara kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi titah dan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pada saat ini. Setiap kita yang diberkati firman Tuhan karena bersama-sama. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sering saya mendengar ada teman, rekan sahabat yang non-Kristen, dia mengatakan begini, "Woi, Mas, Pak, Bro, nggonku, tanggaku kono, tetanggaku sana, ada orang Kristen juga seperti kamu." Oh ya? Iya benar. Kemudian menceritakan banyak hal. Apa-apa saja yang dilakukan oleh orang itu. Apa-apa saja yang menjadi kebiasaan
Kristen yang adalah tetangga dari teman saya. Mereka menceritakan banyak hal. Dia begini. Dia begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi perhatian kita bersama adalah apa yang menjadi pokok pembicaraan dari orang yang menyampaikan kepada saya tentang apa yang dilakukan oleh orang itu, orang Kristen di satu daerah yang terpencil itu. Apakah sesuatu yang baik ataukah sesuatu yang tidak baik? Oleh sebab itu pada saat ini masih dekat dengan suasana peringatan pencurahan Roh Kudus, maka biarkanlah kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Tanda Orang yang Dipenuhi Roh Kudus. Apa tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus? Memang banyak sekali tanda-tandanya. Tetapi mari kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul. Yang kita akan bahas adalah Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-22. Namun kita akan menikmati kebenarannya dari ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-22. Mari kita menikmati kebenaran ini. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 sampai 22. Kita akan nikmati kebenaran ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada nats yang kita baca pada pagi hari, sesungguhnya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22, saya mencoba untuk memberikan satu judul renungan, bahwa tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus.
Memang banyak sekali tanda-tanda yang menyertai. Tetapi salah satunya dan yang harus ada di dalam kehidupan orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Apa? Pada nats yang kita baca, kita telah sangat jelas mengetahui, kita telah sangat jelas mengerti bahwa dalam nats tersebut menyebutkan pengikut Yesus Kristus itulah yang dapat menunjukkan tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Pengikut Yesus Kristus itulah yang bisa menunjukkan tanda di mana Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Kalau orang tidak di dalam Yesus Kristus, orang tidak menjadi pengikut Yesus Kristus, orang tidak akan bisa menunjukkan tanda yang tidak boleh, tidak harus ada dalam kehidupan orang percaya. Apa itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-13 nats yang kita baca pada bagian ini, kita melihat bahwa ini adalah satu sidang yang luar biasa, menghadirkan Petrus dan Yohanes yang pada saat itu memberitahukan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang mati dan yang bangkit. Apa yang kita ketahui, apa yang kita dapatkan adalah bahwa ada satu sikap luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang yang bernama Petrus dan Yohanes. Apa sih sesungguhnya yang dilakukan oleh para imam itu? Adalah rupa-rupanya Rasul Petrus dan Rasul Yohanes memberitakan berita kebangkitan Yesus Kristus. Itu yang diberitakan. Dan pada bagian ini ada satu respon, ada satu tanggapan yang luar biasa dari imam-imam kepala, imam-imam, kemudian kepala pengawal bait Allah, kemudian orang-orang Saduki. Apa yang terjadi? Mereka marah. Mereka semuanya marah. Dan tidak hanya kemarahan imam-imam, kepala pengawal bait Allah, dan juga orang-orang Saduki yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Tetapi rupa-rupanya mereka mencoba untuk membawa Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ini ke dalam sidang. Itu yang terjadi. Dan siapa orang-orang yang berkumpul di sana adalah pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua, ahli Taurat, ahli kitab, kemudian imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes Alexander. Ini orang-orang yang berkumpul di sana. Juga semua keturunan imam berkumpul di sidang itu. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ada di sana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana imam-imam membuat sidang, mengkondisikan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dalam suasana ketakutan, dalam suatu suasana dihimpit, terhimpit. Ini yang dilakukan oleh imam-imam kepala. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana sikap yang dialami oleh murid-murid Yesus
sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit naik ke surga, Petrus sempat menyangkal. Tetapi pada bagian ini kita melihat bahwa Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menghadapi apa yang menjadikan imam-imam ahli Taurat, orang Saduki, dan juga banyak petinggi-petinggi di sana tidak menyukai adalah apa yang diberitakan oleh Rasul Petrus dan Yohanes. Ini yang tidak disukai oleh imam-imam, yang tidak disukai oleh ahli Taurat, orang Saduki, adalah isi dari berita itu. Isi dari berita itu. Isi dari berita itu. Mereka tidak menyukainya. Menjadi satu catatan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. KTP kita sudah tertera Kristen. Dan apakah yang menjadi isi berita manakala kita ketemu orang, kita berhadapan dengan tetangga, kita berhadapan dengan sanak famili? Apa sesungguhnya inti dari berita yang kita bawa? Apakah inti berita itu berupa kemegahan kita? Apa yang sudah kita raih? Apa yang sudah kita capai? Apa yang sudah kita dapatkan? Ataukah kita mengisahkan betapa mulianya, betapa agungnya Tuhan? Gitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, imam-imam, kemudian ahli Taurat, membawa rasul-rasul ini ke sidang karena isi berita yang disampaikan, yang diwartakan. Isinya apa? Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati dan telah dibangkitkan oleh Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dalam pembelaannya yang disebutkan dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Di sana disebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Yohanes adalah mengkanter apa yang disampaikan, apa yang menjadi satu pertanyaan yang dilontarkan oleh pimpinan sidang pada saat itu yang menyidang mereka. Dan mereka mengatakan dengan lantangnya, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kamu sekarang memeriksa kami tentang kebajikan apa yang telah kami lakukan dengan kesembuhan orang yang sakit ini, dengan memakai kuasa siapa, maka saat ini dengarkanlah, perhatikanlah juga hai seluruh umat Israel, bahwa sesungguhnya Rasul Petrus mengatakan dengan lantang tentang isi, tentang berita yang disampaikan di banyak orang dan juga kepada sidang yang terhormat pada saat itu. Sama yang disampaikan, baik kepada orang banyak dan juga di dalam sidang. Semuanya sinkron. Dan Rasul Petrus menyampaikan kepada mereka bahwasanya Yesus
Kristus, orang Nazaret. Itulah yang kami sampaikan. Yesus Kristus. Di dalam namanya orang itu mendapatkan kesembuhan. Dan pada saat itu juga Rasul Petrus menunjuk kepada sidang yang terhormat bahwasanya Yesus Kristus yang menyembuhkan, yang aku beritakan ini adalah yang kalian salibkan. Itu yang disampaikan. Itu yang kalian dera, itu yang kalian aniaya. Bahkan sampai kepada kematiannya. Sampai-sampai Rasul Petrus mengutip dalam kitab Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-22 bahwa Yesus itulah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian luar biasa apa yang disampaikan, apa yang menjadi isi berita. Disampaikan kepada orang banyak, disampaikan juga di hadapan sidang yang terhormat, dan bahkan menyampaikan bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita semua dapat diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi satu berita yang disampaikan kepada orang banyak dan juga di hadapan sidang terhormat pada saat itu. Rasul Petrus dan Yohanes sangat berani menyampaikannya. Menjadi pertanyaan bagi kita, kalau pada bagian ini ada berita kabar sukacita Allah yang menyelamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan ada orang yang menghambat, ada pihak yang menghambat saat ini. Manakala kita berada di satu tempat, dimanapun, apa yang menjadi inti berita kita? Apakah inti berita itu hormat untuk kemuliaan Tuhan? Tentang kebaikan, bagaimana kerja Tuhan dalam hidup kita? Ataukah kemegahan-kemegahan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya telah raih? Itu yang menjadi inti berita. Dan kemegahan manusia kita yang kita agungkan, sanjung. Perhatikan, lihat apa inti berita itu. Yang kedua menjadi satu catatan, apakah sampai sudah ada orang yang melarang dan bahkan membuat batasan ruang gerak kita untuk menceritakan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita sekalian? Apakah sudah sedemikian seperti yang digambarkan dalam kisah yang dialami oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, sehingga orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus tidak menceritakan kisah kasih daripada Tuhan kepada umatnya? Menjadi satu perenungan bagi kita. Oleh sebab itu, menjadi pertanyaan berikutnya, kalau berita yang kita bawa ke sana kemari bukan tentang kemuliaan Tuhan, bukan karena karya cinta kasih Tuhan dalam diri dan kehidupan kita, menjadi satu pertanyaan adalah, sungguhkah kita mengerti, kita memahami, kita menghayati tentang cinta kasih Tuhan
yang kita baca terus, kita nikmati terus dalam pembacaan-pembacaan Alkitab. Tetapi kita tidak merasakan, kita tidak hidup di dalamnya. Karena pada bagian nats yang telah kita baca tadi, Rasul Petrus dan Yohanes mengatakan, bagaimana aku tidak memberitahukan? Bagaimana aku tidak bisa berkata-kata? Apa yang bisa memberangus keberadaanku ini untuk tidak mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati dan dibangkitkan kembali? Kami tahu, kami saksinya, kami melihat, kami mendengar, kami merasakan semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu, menjadi perenungan kita pada bagian pertama ini adalah, apakah isi berita yang kita bawa kemanapun kita ada? Ya. Apa beritanya? Apa kita memberitakan Injil Yesus Kristus? Memang kita tidak mengisahkan secara letterlock, tetapi setidak-tidaknya kasih Kristus terpancar karena orang-orang yang ada di sekitar kita mengatakan kepada yang lainnya, wih, itu memang benar-benar pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dari apa? Dari apa yang diperbincangkan. Dari apa? Dari apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Menjadi saksi Kristus. Kemudian bagian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwasanya yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Yesus. Bapak Ibu Saudara melihat di awal tadi telah saya singgung bahwasanya kehidupan murid Yesus secara khusus Petrus telah pernah menyangkal 3 kali. Oleh siapa? Manakala dihampiri oleh seseorang, bukankah kamu yang selalu bersama-sama dengan Yesus? 1. Bukankah kamu orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus? 2. Bukankah kamu orang yang selalu ada di mana Yesus Kristus ada? Tidak. Tidak. Kemudian berikutnya, apa yang terjadi manakala Tuhan Yesus mati? Apa yang terjadi? Dan manakala mereka dalam situasi keadaan yang mencekam, gurunya, tokohnya tidak ada di samping kanan kiri muka belakang mereka. Mereka mengadakan perkumpulan dengan rasa takut, dengan rasa cemas. Semua pintu dikunci, semuanya ditutup. Mereka takut. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu pembalikan yang luar biasa. Manakala seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, mempersilahkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupannya, mempersilahkan, Tuhan, pakailah aku sebagai alatmu. Roh Kudus yang mengerjakan, Roh Kudus yang berkarya,
membuat pribadi yang penakut menjadi tidak takut. Ini yang kita lihat dalam ayat yang ke-13. Siapa yang memandang bahwa seseorang itu tidak takut dan takut ada orang lain? Sidang yang terhormat melihat bagaimana Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menghadapi imam-imam, menghadapi pengawal bait Allah, menghadapi orang Saduki, menghadapi imam besar Hanes dan Kayafas, Alexander, dan juga keturunan imam di sana. Mereka mengatakan, orang ini berani benar. Orang ini paham benar. Dan imam-imam itu mengatakan, sidang itu mengatakan, dia itu, mereka itu pengikut Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian yang berikutnya, apa yang kita bisa lihat? Bagian pertama, apa yang menjadi objek perbincangan kita? Apa yang kita saksikan? Yang kedua adalah bahwa manakala sidang terhormat itu tidak mendapati kesalahan pada diri Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, apa yang terjadi? Imam-imam itu melihat fakta. Mereka mengadakan mukjizat yang sangat mencolok mereka. Imam tidak dapat menyatakan apa-apa untuk membantah. Dan apa yang menjadi satu pemikiran imam-imam itu adalah jangan sampai berita ini tersebar. Jangan sampai mempengaruhi banyak orang. Apa yang terjadi? Kalau orang banyak mengerti berita itu, kejadian ini, kemudian yang terjadi adalah mereka berunding untuk mengancam. Ayat 17. Mengancam, melarang untuk memberitakan nama Yesus Kristus. Kemudian dilarang mengajar. Mereka diintimidasi. Mereka ditekan, mereka diancam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi pada bagian awal, imam-imam itu melarang secara apa yang disampaikan menjadi inti berita. Melarang disampaikan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Dilarang. Kemudian pada bagian ini, setelah gagal mengintimidasi Rasul Petrus dan Rasul Yohanes tentang berita yang disampaikan itu, kemudian pada bagian ini disebutkan bahwa mereka mengintimidasi keberadaannya, fisiklinya. Kamu dilarang, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu. Kalau tadi apa yang menjadi inti berita, tetapi pada bagian selanjutnya mereka dilarang untuk melakukan pergerakan apapun. Fisik mereka dihambat. Fisik mereka dihambat. Subjektivitas mereka diancam. Bagaimana kita bisa melihat
adalah bahwa yang kemudian dalam ayat yang ke-20 di sana disebutkan, tidak mungkin aku tidak memberitakan apa yang aku lihat, apa yang aku dengar. Tidak mungkin aku tidak bercerita. Ancaman-ancaman itu diabaikan saja oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dengan satu pertanyaan, dengan satu statement yang diajukan kepada sidang yang terhormat itu. Apa pertanyaan yang diajukan? Silakan kamu pilih. Kamu katanya orang yang takut akan Tuhan. Kamu katanya orang yang terhormat di kehidupan di bidang rohani ataupun sosial masyarakat. Saya akan bertanya kepada kalian semuanya. Apakah kalian lebih takut Tuhan ataukah lebih takut manusia? Jawablah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes sudah betul-betul merasakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia diperhatikan, apa yang dia rasakan tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah, yang mati dan bangkit naik ke surga. Adalah iya dan amin, dan mereka telah merasakan. Dan tantangan itu disampaikan kepada sidang pada saat itu. Apakah mereka yang mengaku terhormat itu lebih mengutamakan Tuhan ataukah manusia? Rasul Petrus dan Yohanes menyatakan sikap imannya. Ini yang aku ketahui, ini yang aku pahami, ini yang aku rasakan. Sehingga tidak ada siapapun yang bisa menghambat. Tidak ada seorang pun yang bisa mengancam, mengintimidasi untuk aku bergerak menceritakan kisah kasih Tuhan Yesus Kristus. Semakin berani mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi perhatikanlah bahwasanya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan, pengikut Tuhan Yesus Kristus, yang bisa menyatakan semuanya itu adalah kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus, mempersilahkan Roh Kudus berkarya. Tanda yang tidak harus selalu ditunjukkan oleh pengikut Yesus Kristus adalah apa berita yang disampaikan. Sikap keberanian seperti apa yang muncul dalam dia kehidupan seorang pengikut Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengatakan mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka dimanapun kita berada, kita harus standby, siap sedia menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. 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 Kita harus siap menjadi saksi-saksi Kristus. Apa yang kita beritakan? Dengan keyakinan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Sehingga tanda yang tidak harus ada adalah menjadi saksi Kristus. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya di
penuhi oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Biarkanlah ingat-ingatan untuk kami tetap berada pada satu komitmen sebagai pengikut Yesus Kristus. Maka tanda yang tidak boleh tidak dan harus ada adalah menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu. Berkati Bapak, Ibu, Saudara yang menikmati siaran ini, baik yang ada di tempat ini ataupun di tempat-tempat yang lain. Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau menjamah, Engkau melawat mereka sekalian. Sehingga biarkanlah karya Roh Kudus semakin nyata, semakin terang di dalam dia kehidupan pengikut-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Apapun yang menjadi beban pergumulan dari rekan-rekan, sahabat, saudara, sanak famili kami, Tuhan Engkau berkati, yang menjamah mereka. Yang bergumul untuk kesehatan, Tuhan Engkau menolong. Yang bergumul untuk keharmonisan rumah tangga, Tuhan Engkau yang memberkati. Yang bergumul untuk keadaan perekonomian, kami sungguh memasrahkan ke dalam tangan pengasihan Allah, sumber rahmat dan berkat. Dan pada saat ini Bapa, biarkanlah kami boleh menerima segala berkah campur tangan-Mu untuk selalu dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kami boleh mengimplementasikannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari demi sehari. Melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu, kami pinta segala berkat campur tangan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarkanlah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga turun nyata atas kita sekalian lewat kasih sayang Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nyata memimpin menangis segenap kehidupan kita dari saat ini hingga maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Menjadi saksi Kristus yang siap sedia. Amin.